Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education bersama saya Yeni. Ini adalah video part 6 sistem persamaan linear 3 variabel. Di video kali ini kita akan membahas penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode inverse matrix. Namun, materi prasyaratnya adalah matriks, sedangkan materi matriks ini dipelajari di kelas 11. Untuk menggunakan metode inverse matrix, langkah-langkahnya adalah langkah yang pertama, kita ubah SPL ke bentuk matriks. Dan langkah yang kedua, kita gunakan persamaan matriks. Matriks X sama dengan inverse matriks A dikali matriks B. Karena materi matriks ini dipelajari di kelas 11, sedangkan materi SPLTP ini dipelajari di kelas 10, maka ada beberapa poin yang harus kita pahami mengenai matriks. Jadi, sebelum kita membahas tentang metode penyelesaian SPLTP menggunakan metode inverse matrix, kita bahas materi matriksnya terlebih dahulu ya. Matriks adalah elemen-elemen yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Biasanya matriks itu mempunyai nama, ditulis dalam huruf kapital, misalkan matriks A. Nah, elemen-elemennya misalnya A, B, C, D. A, B, C, D ini disebut elemen matrik atau entry matrik. Elemen-elemen matrik ini disusun berdasarkan baris dan kolom. Yang horizontal ini dinamakan baris, berarti ini baris ke-1, berarti ini baris kedua. Kemudian ada istilah kolom. Kolom berarti yang vertikal. Nah, ini dinamakan kolom, berarti ini kolom ke-1, ini kolom kedua, dan seterusnya ya, seperti itu. Ada lagi yang disebut dengan diagonal. Diagonal tuh yang ini. Diagonal yang terbentuk dari kiri atas ke kanan bawah ini disebut diagonal utama, dan diagonal dari kanan atas ke kiri bawah ini disebut diagonal sekunder. Kemudian matriks juga mempunyai ukuran. Ukurannya dinamakan ordo. Ordonya ini dinyatakan dalam baris kali kolom. Jumlah barisnya berarti ini kan 2 ya. Berarti baris kali kolom. Kolomnya ada 2. Nah, berarti ukuran matrik ini atau ordo matrik ini adalah ordo 2 kali 2 ya. Begitupun berarti nanti ada matrik ordo 3 kali 3 yang nanti dipelajari di kelas 11 ya. Kemudian ada istilah transpose matrix. Apa itu transpose matrix? Transpose matrix adalah matriks yang diubah kolomnya menjadi baris dan barisnya menjadi kolom. Misalkan ada sebuah matriks A dengan elemen-elemen A, B, C, D. Nah, kemudian apabila matriks A ini ditranspos, maka hasil matriknya adalah matriks A pangkat T, artinya matriks A transpos, barisnya sendiri menjadi kolom. Berarti kan ini barisnya AB ya, ini berupa baris, dan kalau ditranspos, dia menjadi kolom. Ya, begitupun dengan CD, CD ini merupakan baris, dia menjadi kolom. Nah, ini yang disebut dengan transpose matrix. Nah, kemudian ada yang disebut dengan determinan. Apa yang dimaksud dengan determinan matrik? Determinan matrik itu biasanya dilambangkan dengan det A atau seperti ini ya, atau elemen-elemennya diberi garis seperti ini. Ini adalah lambang determinan matrik. Determinan matrik itu adalah selisih antara diagonal utama dengan diagonal sekunder. Ini diagonal utamanya, ini diagonal sekunder. Misalkan kalau matriknya ini dia berordo 2 kali 2 ya, berarti kan matrik A-nya ini adalah A, B, C, D misalkan ya. Maka determinan A adalah selisih diagonal utama dengan diagonal sekunder. Maka determinan A ini adalah A kali D dikurangi B kali C. Namun untuk determinan ordo 3 kali 3, misalkan suatu matrik ordo 3 kali 3 mempunyai elemen-elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka mencari determinan untuk ordo 3 kali 3 itu kita tulis elemen-elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian kita salin lagi kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanannya. Kolom pertamanya ADG, kolom keduanya BEH. Maka diagonal utamanya adalah AEI, BFG, CDH. Dan diagonal sekundernya adalah BDI, AF
EFH, CEG. Jadi, determinan A untuk ordo 3 kali 3 ini adalah A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C dikali D dikali H dikurangi diagonal sekundernya B dikali D dikali I ditambah A dikali F dikali H ditambah C dikali E dikali G. Nah, seperti ini mengenai determinan matriks. Kemudian ada istilah kofaktor matriks. Apa itu kofaktor matriks? Nah, kofaktor matriks ini, misalkan kita mempunyai matrik A dengan elemen-elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I. Berarti ini matriknya ordonya 3 kali 3 ya, barisnya 3, kolomnya 3. Maka kofaktor matrik apabila matriknya ini adalah matrik A, lambangnya adalah kof A, berarti kofaktor A. Kofaktor A ini terdiri dari determinan matrik minor. Ini kan lambang determinan ya. Nah, matrik minor itu apa? Matrik minor adalah misalkan kita ambil posisi untuk elemen A. Elemen A ini posisinya adalah di baris pertama kolom pertama ya. Berarti di sini baris pertama kolom pertama yang ini ya. Nah, di sini berisi determinan dari matrik minor dari baris 1 kolom 1 yaitu A. Nah, matrik minor dari A adalah kita tutup barisnya dan kolomnya, maka kita dapatkan matrik minor EFHI. Berarti ini menjadi EFHI. Kemudian untuk matrik minor B, berarti elemen B ini posisinya baris ke-1 kolom kedua ya, berarti ini baris ke-1 kolom kedua. Nah, matrik minor dari B berarti kita tutup baris ke-1 kolom kedua, maka kita dapatkan DFGI, berarti ini DFGI ya. Kemudian C, baris ke-1 kolom ketiga. Nah, berarti matrik minornya adalah tutup DEGH. D, berarti kita tutup BCHI ya. Kemudian E, baris kedua kolom kedua, berarti kita tutup ACGI. Kemudian F, baris kedua kolom ketiga, kita tutup ABGH. Kemudian G, baris ketiga kolom ke-1, kita tutup baris ketiga kolom ke-1. Matrik minornya adalah BCEF. Kemudian H, ACDF, dan I, ABDE. Dan memiliki tanda untuk baris ke-1, tandanya adalah positif, negatif, positif. Baris kedua, negatif, positif, negatif. Baris ketiga, positif, negatif, positif. Nah, kenapa ini positif, ini negatif, ini positif, dan seterusnya? Nanti dipelajari lebih lanjut di kelas 11 ya. Nah, ini adalah kofaktor matriks A. Kemudian ada istilah adjoint matriks. Nah, apa yang dimaksud dengan adjoint matriks? Misalkan matriknya adalah matrik A, A, B, C, D, E, F, G, H, I berukuran ordonya 3 kali 3, maka misalkan matriknya matrik A berarti adjoint A adalah kofaktor A, kemudian ditranspozkan. Nah, ini adalah pengertian dari adjoint. Nah, tentu saja di sini kita kenal metode inverse matrix, berarti kita harus membahas tentang inverse matrix terlebih dahulu ya. Apa itu inverse matrix? Inverse matrix itu adalah kebalikan dari suatu matrik. Misalkan kalau misalnya pada bilangan bulat, 1/A ini kan bisa dinyatakan dalam A pangkat min 1. Begitupun dengan matrik. Misalkan ada 1 per matrik A ya, maka menjadi matrik A inverse ya, atau A pangkat min 1. Jadi inverse matrik itu jika misalnya matriknya adalah matrik A, maka inverse matriks A itu dilambangkan dengan A pangkat min 1. Artinya 1 per matrik A atau kebalikan dari matrik A ini. A inverse ini memiliki rumus 1 per determinan A dikali adjoint A. Tentu kalian masih ingat untuk determinan ordo 3 kali 3 ini kita salin kolom ke-1 dan kolom kedua di sini ya, kemudian kita tentukan diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Nah, sedangkan untuk adjoint A ini tadi adalah kofaktor A ditranspozkan. Nah, kofaktor itu kita ambil matrik-matrik minor, kemudian untuk baris pertama itu tandanya plus min plus,
baris kedua min plus min, baris ketiga plus min plus. Nah, kemudian ditranspozkan. Nah, itulah A join A, baru 1 per determinan A, kemudian nanti dikalikan dengan A join A, maka itu adalah inverse matriks A. Nah, seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode inverse matrix. Misalkan ada soal, tentukan himpunan penyelesaian X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 6, 3X plus Y dikurangi 2Z sama dengan 4, 7X dikurangi 6Y dikurangi Z sama dengan 10. Apabila kita ingin menggunakan metode inverse matrix, metode inverse matrix ini mempunyai langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ubah SPL ke bentuk matrik. Yang kedua, gunakan persamaan matrik. Matrik X sama dengan inverse matriks A dikali matriks B. Langsung saja ya, langkah pertama, kita ubah SPL ke bentuk matrik. Ini ada SPL, kita ubah ke bentuk matriks, berarti representasi matriksnya yaitu 1 min 2 1, 3 1 min 2, 7 min 6 min 1, ya. Kemudian variabelnya X, Y, Z, kemudian hasilnya 6, 4, 10, ya. Ini representasi matriknya ya. Artinya kita mengubah SPL menjadi bentuk matriks. Oke, mari kita perhatikan di sini ada 3 buah matrik dan matriknya ini kan mengandung variabel X, Y, Z dan dia merupakan persamaan. Nah, persamaan ini adalah persamaan matriks. Maka di sini kita gunakan persamaan matrik. Matrik X sama dengan matrik A inverse dikali matriks B. Ya, jadi bentuk representasi matriks ini kita pandang sebagai persamaan matrik, berarti ini matrik A, ini matrik X, dan ini adalah matrik B. Ya, maka kita punya persamaan AX sama dengan B. Nah, pada sistem persamaan linear 3 variabel ini, tentu saja kita mencari himpunan penyelesaian berupa nilai X, Y, dan Z yang memenuhi untuk ketiga persamaan ini. Dan apabila kita lihat bentuknya pada representasi matrik ini, nilai variabel yang kita cari ini adalah sebagai matrik X. Karena kita mencari nilai X, Y, Z, maka menjadi X sama dengan, ini kan kalau kedua ruas kita kalikan dengan 1 per A, maka ini kan berupa inverse matrik A ya. Nah, pada matriks ini tidak berlaku komutatif ya. Maka kalau misalnya A ini ada di sebelah kiri, maka pengali 1 per A pun ini dia di kiri ya. Makanya 1 per A ini kan dia jadi A inverse. Kemudian baru dikali matrik B. Seperti itu. Nah, maka persamaan matrik yang kita gunakan adalah ini. Matrik X sama dengan matrik A inverse dikali matriks B. Matrik X-nya sudah jelas, X, Y, Z. Matrik B-nya juga sudah jelas, 6, 4, 10 kan. Nah, berarti kita hanya perlu mencari nilai matrik A inverse. Berarti langkah selanjutnya kita cari matrik A inverse. Masih ingat tadi rumusnya? Untuk mencari matrik A inverse itu rumusnya adalah A inverse adalah 1 per determinan A dikali A join A. Nah, di sini berarti kita perlu mencari determinan A, determinan matrik ini, ya. Kemudian kita juga harus mencari A join A. Ingat tadi A join adalah kofaktor A ditranspozkan. Nah, berarti sebelum kita mencari nilai A inverse, kita cari dulu determinan A, ya. Masih ingat determinan untuk ordo 3x3? Determinan A sama dengan kita tulis elemen-elemen matriks A-nya. 1 min 2 1, 3 1 min 2, 7 min 6 min 1. Kemudian kolom ke-1 dan kolom kedua kita salin. 1 3 7 min 2 1 min 6. Determinan itu diagonal utama dikurangi diagonal sekunder ya. Berarti diagonal utamanya ini nih. 1 kali 1 1 kali min 1 min 1. Negatif 2 kali negatif 2. 4 kali 7, 28. 1 kali 3, 3 kali negatif 6, negatif 18. Dikurangi diagonal sekunder. Negatif 2 dikali 3, negatif 6. Negatif 6 kali 1, 6. Ditambah 1 kali negatif 2, negatif 2. Negatif 2 kali negatif 6, 12. Ditambah 1 kali 1, 1 kali 7. 7. Kita kurangkan. Negatif 1 tambah 28, negatif 27. Negatif 27 dikurangi 18, 9. Dikurangi 6 tambah 12 tambah 7, 25.
maka determinan A-nya ini adalah negatif 16. Ya, kita simpan di sini determinan A yang didapat. Selanjutnya kita cari adjoint A. Adjoint A adalah kofaktor A transpose ya. Berarti kita harus tentukan dulu kofaktor A-nya. Ya, kofaktor A-nya berarti matrik yang terdiri dari determinan matrik-matrik minor. Nah, berarti di sini ada 9 buah determinan matrik minor A. Seperti ini ya. Ini tandanya plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Kemudian ini diisi oleh matrik-matrik minornya ya. Oke, lihat matriknya, matrik A-nya. Berarti kalau ini kan baris 1, kolom 1, berarti mewakili angka 1 ini ya. Elemen yang ini berarti barisnya kita tutup dan kolomnya. Maka matrik minornya adalah 1, min 2, min 6, min 1. 1, min 2, min 6, min 1. Ya, kemudian yang ini berarti yang ini ya. Berarti yang ini kita tutup. Matrik minornya 3, min 2, 7, min 1. 3, min 2, 7, min 1. Kemudian yang ini baris ke 1 kolom ketiga berarti mewakili ini. Kita tutup baris dan kolomnya. Matrik minornya 3, 1, 7, min 6. 3, 1, 7, min 6. Ya, kemudian ini baris ke 2 kolom ke 1. Baris kedua kolom ke 1 berarti ini. Kita tutup baris kedua kolom ke 1. Matrik minornya min 2, 1, min 6, min 1. Min 2, 1, min 6, min 1. Kemudian ini yang tengah berarti tutup, berarti jadi 1, 1, 7, min 1. 1, 1, 7, min 1. Kemudian yang ini berarti 1, min 2, 7, min 6. 1, min 2, 7, min 6. Kemudian yang ini baris ke 3 kolom ke 1 berarti mewakili 7. Kita tutup. Min 2, 1, 1, min 2. Min 2, 1, 1, min 2. Kemudian ini 6. Kita tutup berarti menjadi 1, 1, 3, min 2. 1, 1, 3, min 2. Kemudian ini yang terakhir kita tutup 1, min 2, 3, 1. 1, min 2, 3, 1. Nah, ini adalah kofaktor A. Nah, kita masih perlu hitung kofaktor A ini. Ini kan lambang determinan, berarti determinannya berordo 2 kali 2 ya. Nah, kita hitung berarti dia ini diagonal utamanya yang ini. Sedangkan untuk diagonal sekundernya yang ini ya, ini adalah lambang determinan. Kita cari determinannya. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Berarti 1 dikali min 1 berarti kan min 1. Min 1 dikurangi negatif 2 kali negatif 6 berarti kan positif 12. Nah, berarti menjadi min 1 min 12 menjadi min 13. Berarti ini baris ke 1 kolom ke 1 adalah min 13. Oke, sekarang yang ini diagonal utama, diagonal sekunder berarti 3 kali min 1 min 3 dikurangi negatif 2 dikali 7 berarti negatif 14. Nah, berarti min ketemu min kan jadi plus ya. Jadi min 3 plus 14 berarti kan 11. Nah, sedangkan di sini kan ada negatif ya. Berarti menjadi negatif 11. Nah, selanjutnya yang ini 3 kali min 6 min 18 dikurangi 1 kali 7 berarti min 18 dikurangi 7 berarti min 25 ya. Tetap berarti min 25. Nah, berarti yang ini sekarang min 2 dikali min 1 berarti 2. Dikurangi 1 kali 6 min 6 berarti 2 tambah 6 kan. Berarti 8. 8 dikali negatif berarti negatif 8. Dan seterusnya ya, 1 kali min 1 dikurangi 1 kali 7 berarti min 8. Ini juga min 8. 1 kali min 6 min 6 dikurangi negatif 2 kali 7 negatif 14 berarti min 6 ditambah 14 berarti hasilnya 8. Nah, 8 dikali negatif berarti negatif 8. Nah, kemudian yang ini negatif 2 kali negatif 2 berarti plus 4 ya, dikurangi 1 kali 1 berarti ini 3. Ya, kemudian ini 1 kali min 2 min 2 dikurangi 1 kali 3 berarti kan jadi min 5 ya. Min 5 dikali negatif jadi plus 5. Kemudian yang ini 1 kali 1 dikurangi min 2 kali 3 min 6 berarti kan 7 nih. Berarti ini 7. Nah, ini adalah kofaktor A.
Nah, sekarang kalau adjoin A itu kofaktor A kita transposkan. Nah, kofaktor A-nya ini kan ini ya. Kita transpos. Transpos itu kita ubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris ya. Atau kita tukar posisi ya. Lihat di sini. Baris pertama negatif 13, negatif 11, negatif 25 sebagai baris kita jadikan sebagai kolom. Berarti negatif 13, negatif 11, negatif 25. Kemudian baris kedua, negatif 8, negatif 8, negatif 8 sebagai baris kita jadikan kolom. Negatif 8, negatif 8, negatif 8. Kemudian baris ketiga, 3, 5, 7 kita jadikan sebagai kolom. 3, 5, 7. Nah, inilah adjoin matriks. Oke, berarti kita dapatkan determinan A tadi negatif 16 ya. Kemudian adjoin A-nya matrik ini. A inverse adalah 1 per determinan A. Determinan A-nya adalah negatif 16, berarti 1 per negatif 16 dikali adjoin A. Adjoin A-nya yang ini. Negatif 13, negatif 8, 3, negatif 11, negatif 85, negatif 25, negatif 8, 7. Nah, kemudian ini berbentuk skalar kali matriks. Berarti kalau skalar kali matriks, masing-masing kita kalikan satu per satu ya, ke semuanya kita kalikan. Ini untuk persekalian skalar ke matriks, kita kalikan satu per satu. Maka A inverse menjadi matriks 1 per negatif 16 dikali negatif 13 berarti menjadi negatif 13 per negatif 16 berarti negatif dibagi negatif kan positif. Berarti menjadi 13 per 16. 1 per negatif 16 dikali negatif 8 berarti menjadi negatif 8 per negatif 16. Negatif bagi negatif kan positif. Nah berarti 8 per 16 nya itu adalah 1 per 2. Kemudian ini 1 per negatif 16 dikali 3 berarti menjadi negatif 3 per 16. Kemudian ini dikali ini menjadi 11 per 6. Kemudian ini dikali ini menjadi 1 per 2. Ini dikali ini menjadi negatif 5 per 16. Kemudian ini dikali ini menjadi 25 per 16. Kemudian ini dikali ini menjadi 1 per 2. Kemudian ini dikali ini menjadi negatif 7 per 16. Nah, seperti ini. Ini berarti matriks A inverse. Nah, kembali lagi tadi untuk memecahkan sistem persamaan linear 3 variabel ini, kita gunakan persamaan matriks X sama dengan A inverse dikali B. A inverse-nya kita sudah dapatkan matriknya ini, kemudian nanti dikalikan matrik B. Matrik B-nya kan ini. Oke. Matrik X sama dengan matrik A inverse dikali matrik B, ya. Maka matrik X ini kan adalah X, Y, Z, ya. Kemudian matrik A inverse adalah matrik ini yang tadi kita cari. Ini ya, kita hapus ini. Dikalikan dengan matrik B. Matrik B-nya kan ini, 6, 4, 10. Nah, seperti ini. Berarti, untuk mencari X, Y, Z, kita perlu mengalikan matrik A inverse ini dengan matrik B. Nah, pada perkalian matriks itu berlaku, misalkan kan ini matriknya ordonya 3 kali 3 ya. Kemudian ini ordonya barisnya 3, kolomnya 1, berarti 3 kali 1 ya. Nah, kedua matrik ini bisa dikalikan apabila ini kan baris kali kolom, baris kali kolom. Kolom pada matrik pertama dengan baris pada matrik kedua ini harus bernilai sama. Nah, ini sama, berarti memenuhi syarat untuk dikalikan. Nah, nanti hasilnya adalah matrik berordo 3 kali 1. Bagaimana sih bentuknya? 3 kali 1 itu jumlah barisnya 3, jumlah kolomnya 1. Berarti ini posisinya ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini berarti nanti ada angka-angka. Nah, kita pahami di sini ini adalah baris 1 kolom 1 kan. Nah, kalau baris 1 dikali kolom 1, berarti baris 1 kita kalikan dengan kolom ke 1.
mengalikannya seperti ini. Nah, 13/16 dikali 16, kemudian ditambah dengan setengah dikali 4, kemudian ditambah dengan negatif 3/16 dikali 10. Nah, kita coba ya, baris 1, kolom 1. 13/16 dikali 6 berarti 78/16 ya. Kemudian ditambah setengah dikali 4 berarti ditambah 4/2. Kemudian negatif 13/16 kali 10 berarti menjadi negatif 30/16 ya. Kita samakan penyebutnya, berarti ini menjadi per 16 semuanya ya. Berarti 78, 16 bagi 2, 8 kali 4, 32 dikurangi 30. Nah, maka 32 dikurangi 32. Nah, berarti 78 tambah 2 per 16, maka hasilnya adalah 80/16, maka hasilnya adalah 5. Nah, berarti ini hasilnya adalah 5. Seperti itu ya. Nah, begitupun dengan ini, berarti baris kedua kolom ke-1 kita kalikan baris kedua dengan kolom ke-1. 11/6 kali 6 ditambah setengah kali 4 ditambah min 5/16 kali 10. Nanti ini kalau dihitung hasilnya adalah 3. Ya, kemudian untuk yang ini, posisi yang ini berarti baris ketiga kolom ke-1. Berarti kita kalikan baris ketiga dengan kolom ke-1, namun satu per satu. 25/16 dikali 6 ditambah 1/2 dikali 4 ditambah min 7/16 dikali 10. Nanti hasilnya adalah 7. Nah, maka nanti didapatkan X-nya 5, Y-nya 3, Z-nya 7. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya kita tulis berurutan 5, 3, 7. Nah, ini merupakan penyelesaian SPLTP menggunakan metode inverse matrix. Demikianlah pembahasan kita tentang penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode inverse matrix. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang butuh video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.